Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time di Ruang Film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan mereview film Morbius. Oke, kita akhirnya kehadiran karakter baru dari dunianya Spider-Man nih, SSU, yaitu Sony Spider Universe, alias dunianya Spider-Man lah di Sony ini. Oke, kali ini karakternya baru ya, Morbius, vampir. Biasanya kita selalu diperkenalkan oleh karakter Venom yang ikonik ya, antihero-nya dari Marvel lah. Nah kali ini ada Morbius, tidak kalah seru dibandingkan Venom ya, sama-sama memberikan nuansa yang berbeda dibandingkan film-film lainnya. Oke, langsung saja ini dia Morbius di review film. Oke penikmat film, langsung nih gua review film Morbius. Dan gua baru nonton film ini di seminggu yang lalu ya. Cuman gua belum sempet upload nih. Dan kali ini gua akan segera upload film Morbius ini ya. Filmnya seru banget. Jadi ini lebih fokus utamanya kepada karakter si Michael Morbius nih, alias Dr. Morbius. Nah, dia ini adalah kayak semacam ilmuwan yang memiliki kemampuan lebih di bidang kayak penemuan-penemuan unsur hewani ke duniawi gitu. Jadi unsur yang hewan, misalnya kelelawar, untuk ditemukan sampel darahnya yang diarahkan kepada dirinya sendiri sebagai manusia human di dunia nyata untuk bisa menyembuhkan dirinya. Jadi si dokter Morbius ini ingin menciptakan sesuatu kayak darah ini atau gen baru ini bisa dipergunakan untuk menyembuhkan orang. Nah sebelum dia melakukan eksperimen kepada orang lain, maka dia harus melakukannya kepada tikus nih ceritanya. Dan pas di film, awal-awal film tuh dia meracik berbagai macam penemuan-penemuan. Akhirnya dia menemukan sampel darah dari kelelawar yang menurut dia paling pas dibandingkan kayak sampel darah lain ya, hewan-hewan lain. Nah mungkin kayak karakteristik kelelawar tuh bagi dia cocok lah untuk manusia yang berkelainan, dalam arti memiliki kekurangan ya. Nah si dokter Morbius ini kayak memiliki impian untuk menolong seseorang tapi dengan cara yang bisa dianggap ilegal lah ya. Ini dilarang sama pemerintah, cuman dia tetap melakukannya. Akhirnya dia melakukan percobaan pertama di tikus. Awalnya sih gak berfungsi, kayak gagal lagi dan ternyata pas di ending si tikusnya ini nyobain setiap sampel darah berhasil. Jadi dari berbagai macam penemuan akhirnya darahnya cocok istilahnya. Dan si itunya awalnya kayak mati lah ya tikusnya, tapi ujung-ujungnya dia hidup lagi dan bahkan lebih bugar daripada kematiannya sebelumnya. Jadi kayak tikusnya cacat, taunya dia lebih segar, lebih bugar. Dan akhirnya dia merasa oke, kita coba pada dirinya sendiri, karena dia juga mengalami kayak ibaratnya kayak kerapuhan tulang lah ya, jadi kayak klemer-klemer gitu, dan dia ibaratnya kayak sulit untuk berjalan. Jadi dia menggunakan alat tongkat dan segala macamnya ya untuk berjalan aktivitas dia sehari-hari. Namun dia memiliki kecerdasan otak yang tinggi lah ya. Dan akhirnya penemuannya ini dilakukan kepada dia, disuntikan oleh pacarnya sendiri nih, dalam arti dia memiliki pasangan. Nah, akhirnya disuntikanlah si darah kelelawar ini kepada dirinya. Dan di luar dugaan ternyata eksperimennya awalnya berhasil. Jadi dia itu merasa bugar, dalam arti kayak memiliki tubuh seorang atletis gitu, seorang olahragawan, seorang ibaratnya yang memiliki kemampuan otot-otot lebih gitu, dan bisa loncat sana loncat sini, dan dia merasa lebih bugar dibandingkan yang sebelumnya lah. Dan pada akhirnya dia nggak mengetahui efek sampingnya, dan seiring berjalannya waktu dia mencoba berbagai eksperimen tentang dirinya sendiri.
yang memiliki kebugaran lebih. Dan ternyata ya ada efek samping, yaitu si Morbius sendiri ngerasain kayak lemah gitu kalau nggak minum darah. Ternyata nggak disangka-sangka dia menjadi vampir. Nah, vampir yang dimaksud di sini adalah dia harus menghisap darah manusia lain untuk kembali menjadi bugar. Dalam arti kayak baterainya lowbat, langsung dicas lagi dengan cara menggigit atau menghisap darah manusia. Dan itu menjadi kekhawatiran seluruh dunia. Bahkan ibaratnya kepolisian pun mengejar dia karena beberapa kasus menangkap dia terekam karena dia menghisap darah manusia lain, dan menjadi banyak korban ibaratnya dia berjatuhan di mana-mana gara-gara si vampir ini, yaitu si Morbius. Akhirnya dia ditangkap nih. Di sisi lain dia memiliki teman lah ya, teman karib yang sudah lama dari dulu dia masih kecil, yang sama sifatnya seperti dia memiliki kelainan, memiliki ibaratnya kurang kesehatannya ya, ibaratnya sama bermasalah pada otot-otot dan juga tulang-tulangnya, jadi kesulitan untuk beraktivitas. Nah, dia juga kayak memiliki janji bahwa jika penemuan ini berhasil, maka si temennya harus dikasih juga, ibaratnya pengen hidup bersama. Cuman bedanya sifatnya berbeda nih. Si Morbius ngerasa kalau eksperimennya mungkin berhasil, tapi pada kenyataannya di diri dia memiliki efek samping yang berbahaya, membahayakan orang lain, bahkan dia sampai di penjara. Cuman si ininya kekeh nih, si temennya ini Lucian ya namanya ya. Nah, itu biasa dipanggil Milo ya. Nah, si Milonya ini kekeh nih pengen darah yang ditemukan oleh si Morbius ini yang dia ciptakan. Dia pengen seperti Morbius jatuhnya, punya kekuatan. Dia nggak peduli efek samping seperti apa. Akhirnya gara-gara itu dia menyuntikkan dirinya sendiri ketika si Morbiusnya di penjara. Jadi kesempatan lah jatuhnya. Tapi ternyata disalahgunakan oleh si Milo ini. Nah, sementara si ininya dikeluarkan sendiri oleh si Milo. Ternyata Milo menolong si Morbius untuk keluar dari penjara. Akhirnya si Milo dan Morbius bercekcok nih, lu kenapa ngikutin gua, kenapa lu ibaratnya gua pakai ginian gitu. Padahal ini penemuan yang belum disempurnakan oleh dirinya sendiri, bahkan memiliki efek samping yang berbahaya gitu. Dia nggak mau berjatuhan korban lagi, ibaratnya kayak kecewa lah kepada si temannya ini, si Milo. Akhirnya gara-gara perdebatan ini memiliki prinsipnya masing-masing kan, si Morbius nggak mau ada korban-korban lagi. Cuman si Milo ini pengen dirinya seperti Morbius. Akhirnya pertempuran itu adalah awal mula puncak konflik. Jadi pertempuran si Milo dan juga Morbius akan menjadikan pertempuran yang paling epik. Ibarat Venom dengan Carnage lah kalau di film sebelumnya. Luar biasa sih sebenarnya nih. Dua karakter vampir ini akan saling berantem kemanapun mereka pergi. Jadi saling adu jotos lah. Si Morbius kabur, sementara dikejar si Milo dan sebaliknya. Sementara ya biasalah polisian kejar sana kejar sini nggak ketangkep-tangkep. Ya pokoknya seru lah. Efeknya gue dapet banget di sini visualnya. Gue seneng banget sama film macam gini kayak Venom dan Morbius ini ya. Luar biasa, amazing efeknya. Gue salut sih ya. Ternyata film-film apa ya, dunianya Spider-Man lebih menarik dibandingkan karakter-karakter lain gitu di film-film yang lain. Ya semoga film ini akan jauh lebih berkembang dibandingkan film-film lainnya, dan dunianya Spider-Man akan terus dikupas dengan karakter-karakter yang baru lagi tentunya. Dan jangan lupa nih, Tom Holland juga mungkin bisa gabung ke Venom atau sebaliknya atau gimana ya. Ya tergantung nantilah situasinya seperti apa, kita nikmati aja sebagai penikmat film, terutama gue yang pencinta Spider-Man. Nah, film ini dibintangi oleh Jared Leto sebagai Mr. Morbius, lalu ada Matt Smith sebagai Lucian Crone alias Milo, lalu ada Adriana Arjona sebagai Martin, lalu Ryan Gosling sebagai Michael Gray, Jared Harris sebagai mentornya Morbius, lalu ada Al Madrigal sebagai Alberto Rodriguez sebagai agennya FBI ya, lalu ada Tracy Gibson sebagai Simon Strode alias agen FBI juga yang memburu Morbius.
Nah, film ini diproduksi oleh Sony dan bekerjasama dengan PH Columbia Pictures, dan yang tentu saja hak ciptanya dipegang Marvel. Nah, film ini sudah tayang di akhir bulan yang kemarin ya. Kalau di luar negeri sih ini awal bulan, tapi intinya cuma beda 2 hari lah ya dari jadwal penayangannya. Nah, ini baru berjalan sekitar seminggu lebih lah ya, dan yang terbaru ini Sony. Jadi masih ada lah di bioskop. Jadi buat kalian yang mau nonton langsung ke bioskop, karena cocok ditonton di bioskop. Visualnya dapet, soundnya harus kalian nikmati. Dari gua 8,2 dari 10 untuk film Morbius. Jika kalian suka, langsung tulis di komen apa nih yang bagian-bagian yang paling kalian suka. Yaitu dia Morbius di Ruang Film Review Film. Oke, penikmat film, terima kasih sudah menonton video gue sampai habis ya. Itu dia review film Morbius. Jangan lupa nonton di bioskop karena masih tayang di bioskop. Ada film Sonic juga, dan juga Batman masih tayang. Jujutsu Kaisen juga masih tayang sih kayaknya. Oke, langsung nih nanti beberapa hari berikutnya gue langsung upload video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video gue ya. Di Hadit Movie Time, Ruang Film. Enjoy movie ever. Hadit Movie Time.